Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu al-syekh Muhammad al-Khudari bin al-syekh Afifi al-Bajuri fi kitabihi Nurul Yakin fi sirati Sayyidil Mursalin rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Angkat suaranya biar enggak ngantuk. Gerakan pemikiran sebelum bi'tsah, diutusnya Rasulullah. Nah, bi'tsah di sini adalah maksudnya apa? Diutusnya Rasulullah sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Pembahasan ini akan memudahkan kita untuk memahami pergerakan besar yang dilakukan oleh para pendeta dan rahib menjelang diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu orang-orang Yahudi meminta bantuan kepada bangsa Arab Madinah dengan kedatangan Rasulullah yang ditunggu-tunggu. Asim bin Amr bin Qatadah menceritakan dari beberapa tokoh dari kaumnya. Mereka berkata, sesungguhnya yang mendorong kami masuk Islam dengan rahmat Allah adalah apa yang dahulu kami dengar dari rahib-rahib Yahudi. Tahu nggak arti rahib? Pendeta ya. Dahulu kami adalah ahli syirik dan penyembah berhala. Sedangkan mereka ahlu kitab. Nah, jadi Yahudi kitabnya apa? Taurat. Nasrani kitabnya Injil. Tapi masih asli waktu itu. Injilnya yang asli, Tauratnya yang asli. Mereka memegang yang asli. Nah, seperti yang kita sebutkan pelajari pada pertemuan yang lalu bahwa semua sifat fisik Nabi Muhammad itu tertera dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Sehingga para ulama ada yang mengatakan bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mereka beriman dengan kitab Taurat dan Injil yang asli, mereka itu lebih kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka belum pernah melihat Nabi, belum pernah bertemu Nabi, mereka lebih kenal kepada Nabi ketimbang anak sendiri. Reski umpama 3 tahun gak ditengokin sama mamanya Reski. Sudah besar, sudah bujang, sudah balik. Kira-kira ketemu mamanya Reski, masih kenal gak mamanya Reski sama Reski? Masih. Nah, masih kenal. Ya. Nah, orang Yahudi, orang Nasrani, walaupun mereka belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka lebih kenal dengan Nabi Muhammad ketimbang anak sendiri. Nah, orang-orang yang di Madinah waktu itu banyak orang Yahudi. Ingat ini ya, kalau di Mekah
itu banyak orang musyrikin sama orang Nasrani. Di Mekah ini Nasrani sama orang musyrikin. Nah, tapi kalau di Madinah itu banyak orang Yahudi sama musyrikin sebelum datangnya Islam nih. Nah, ketika Nabi di Mekah, musuhnya Nabi itu cuma satu. Orang musyrikin. Orang musyrikin yang menyekutukan Allah, penyembah berhala. Sedangkan Nasrani aman-aman saja. Ya. Nanti yang ketika Nabi nanti melihat Jibril, lalu Siti Khadijah pagi hari bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Itu orang Nasrani, tapi mereka beriman dengan kitab Nasrani yang asli. Nah itu tuh. Raja Habasyah itu orang Nasrani. Tapi orang Yahudi itu di Madinah tinggalnya. Nanti ketika Nabi sampai di Madinah, musuhnya Nabi itu ada dua. Orang Yahudi dan orang munafik. Orang munafik. Nah, yang diajak sama Nabi untuk masuk Islam itu dari kalangan Arab ini adalah kalangan Arab yang musyrikin. Orang Arab yang musyrik. Itu diajak Nabi. Mereka orang musyrikin ini yang pernah mendengar dari pendeta-pendeta Yahudi, dari pendeta-pendeta Nasrani tentang Nabi Muhammad, mereka yang beriman itu sebelumnya sudah mendengar itu. Apalagi Yahudi dan Nasrani. Cuman Yahudi ini atau Nasrani ini ada yang jahat. Lalu mereka ingin menggagalkan rencana Allah. Yakni dengan melahirkan Nabi terakhir. Ya. Lalu mereka kepingin membunuh Nabi. Tapi rencana Allah itu tidak bisa gagal. Kalau Allah sudah berkehendak pasti terjadi. Baik, kita lanjut perkataan siapa tadi itu? Asim bin Amr bin Qatadah. Mereka memiliki pengetahuan yang tidak kami miliki. Antara kami dan mereka selalu terjadi keributan. Apabila kami berhasil menimpakan kepada mereka sesuatu yang mereka tidak sukai, mereka mengatakan kepada kami, sudah dekat masa diutusnya Nabi. Saat itu kami akan memerangi kalian bersamanya, sebagaimana memerangi kaum Ad dan Iram. Kami sering mendengar hal itu dari mereka. Itu Yahudi yang baik. Ketika Allah mengutus Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kami menyebutnya saat beliau menyeru kami beribadah kepada Allah. Dan kami telah mengetahui apa yang mereka dari orang Yahudi ancamkan kepada kami. Dengannya yakni diutusnya Rasul. Lalu kami segera mendahului mereka untuk menyambutnya. Lalu kami beriman dan mereka Yahudi tetap kafir. Nah, padahal Yahudi tahu itu Nabi Muhammad, tapi mata hatinya tertutup sehingga mereka tetap tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Orang-orang musyrikin yang kemarin-kemarin benci dengan Yahudi, sebelumnya kan sudah dibilang tuh kata Yahudi, nanti kamu ada Nabi akhir zaman. Nanti kami akan memerangi kalian, kata Yahudi kepada orang musyrikin di Madinah. Tapi ternyata ketika Nabi sampai di Madinah, yang beriman justru adalah orang musyrikin kemarin. Masuk Islam semuanya, yang disebut namanya kaum
Ansar. Ya. Nah, sedangkan Yahudi tetap mereka dalam kekafirannya. Orang-orang Yahudi berani mengatakan kepada orang-orang musyrik Arab, kami akan memerangi kalian sebagaimana memerangi kaum Ad dan Iram bersamanya Nabi yang ditunggu-tunggu itu. Karena di antara sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di dalam kitab suci mereka, bahwa Nabi ini kelak akan memberantas kemusyrikan dan dengan kekuatan. Namun mereka tidak menyangka bahwa kedengkian dan bagyu akan menguasai hati mereka. Bagi itu bahasa kitanya cemburu, ya. Sehingga mereka membuang agama yang lurus, yang menyebabkan mereka patut mendapat azab di dunia dan di akhirat. Umayyah bin Abu As-Salat, seorang Nasrani Arab, sering mengatakan, sesungguhnya aku telah menemukan dalam kitab Injil sifat seorang nabi yang akan diutus ke negeri kami. Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Salman Al-Farisi ini, Al-Farisi itu adalah Persia. Karena zaman dulu negara superpower itu ada dua, yaitu Romawi dan Persia. Nah, Persia ini zaman sekarang ini masuknya adalah di daerah Iran. Sebenarnya Persia itu besar, ya. Iran mungkin masuk ke masuk ke Irak, hubungan Kazakhstan, Tantan tuh kalau tidak salah masuk daerah Persia waktu itu. Besar Persia Romawi ini, dua negara superpower zaman dulu. Cuman Persia ini mereka tuh menyembah kayak matahari gitu, ya, dewa matahari. Sedangkan Romawi menyembah mengatakan Nabi Isa sebagai Tuhan mereka. La ilaha illallah. Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu menceritakan pula bahwa ia pernah bersama seorang pendeta Nasrani selama beberapa waktu, dan pendeta itu sering berkata kepadanya, "Hai Salman, sesungguhnya Allah kelak akan mengutus seorang Rasul bernama Ahmad. Dia dilahirkan di daerah pegunungan Tihamah. Tandanya ialah ia mau memakan hadiah, tetapi tidak mau memakan zakat." Cerita yang dikemukakan pendeta tersebut merupakan penyebab masuk Islamnya Salman di kemudian hari. Abuya ceritakan sedikit tentang Salman Al-Farisi. Dulu Salman ini adalah dia penyembah api, Majusi. Majusi. Bapaknya itu ya seperti pendetanya Majusi. Nah, waktu itu bapaknya ini
menyuruh belajar ke suatu tempat. Tapi bapaknya Salman ini menyuruh berjalan di jalan A. Jadi kalau ibarat kata ini rumahnya Salman ini nih. Rumahnya Salman nih. Perhatikan Bu ya. Ini umpama rumahnya Salman. Ini tempat tujuannya. Nah, tempat tujuannya. Ada 2 jalur, yang satu jalur kanan, yang satu jalur kiri. Bapaknya ini mesan kepada Salman untuk belajar tentang ilmu Majusi, supaya nanti bisa menjadi penerus sebagai pendeta orang Majusi penyembah api. Bapaknya pesan, lupa Bu ya. Bapaknya Salman pesan, wahai Salman, kalau kamu berangkat belajar, kamu jangan lewat jalan A, tapi jalanlah jalan B. Kenapa kata Salman? Pokoknya jalan B saja, jangan jalan A. Akhirnya Salman ini penasaran. Lalu akhirnya pertama sih jalan B terus. Kemudian akhirnya Salman ini melewati jalan A. Sekali-sekali melewati jalan A. Di jalan A itu Salman melihat ada gereja agama orang Nasrani. Waktu itu masih Nasraninya masih benar. Lalu Salman masuk ke pendeta tersebut, ke gereja tersebut, mendengarkan si pendeta berkhutbah. Lalu si pendeta ini bercerita tentang Nabi akhir zaman. Dan kayaknya Nabi akhir zaman ini sudah diutus. Nah, Salman Al-Farisi juga mendengar tentang tauhid kepada Allah. Tentang Allah Subhanahu wa taala, sifat tauhid Allah. Akhirnya Salman pun diam-diam masuk ke agama Nasrani. Dia masuk ke agama Nasrani. Bapaknya nggak tahu. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai, pasti ketahuan juga. Akhirnya bapaknya Salman tahu bahwa Salman ini sudah pindah agama. Marah bapaknya Salman. Lalu Salman Al-Farisi ini pun dikurung di dalam rumah. Di dalam rumahnya dikurung, dikunci di kapal. Tapi Salman sudah bulat, dia masuk ke agama Nasrani dan tidak mau pindah ke agama Majusi. Bahkan dia kepingin bertemu dengan Nabi Muhammad, karena pesan pendetanya kalau ketemu dengan Nabi Muhammad, masuklah ke agamanya. Masuklah ke agamanya. Nah, suatu ketika Salman Al-Farisi ini mencari kabar bagaimana supaya dia bisa lari dari rumahnya ini agar bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Mendengarlah Salman bahwa ada sekelompok kafilah pedagang mau jalan. Maka akhirnya Salman pun dengan susah payah dia keluar dari rumah tersebut, ikut rombongan itu berjalan. Bapaknya nggak tahu, Salman lari dari rumah. Ketika dia lari, akhirnya Salman pun beristirahat lagi di satu gereja. Di satu gereja. Nah, di situ Salman, ya bahasa kitanya zaman sekarang, jadi kaum. Tahu jadi kaum? Jadi kaum Salman tadi, belajar agama Nasrani dan selalu mendengar tentang Nabi Muhammad. Jadi Salman ini semakin rindu ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata pendeta ini nakal. Dia benar menyampaikan berita, tapi korupsi. Tahu korupsi? Harta zakatnya orang-orang Nasrani itu diambilnya, dikorupsinya. Itu kan kalau orang Nasrani zakatnya 10% dia. Jadi kalau dia punya uang 1 juta, zakatnya 100.000. Kalau kita orang Islam enggak, 2,5%. 2,5%.
warisan. Kalau uang 1 juta, 2,5%-nya berapa? 25.000 saja. Ya, 25.000. Nah, ternyata pendeta ini korupsi. Disimpan duitnya, harta jamaahnya itu di bawah gereja tadi disimpan. Ada penyimpanan begitu, gudangnya dia, tempat rahasia. Kemudian pendeta ini meninggal dunia. Jamaahnya bersedih. Bersedih. Oh, ini pendeta kami meninggal katanya. Gimana ini? Tidak ada lagi yang membimbing kami. Salman Al-Farisi berkata kepada jamaahnya, para jamaah, bahasa kitanya, pendeta kalian ini adalah pendeta yang sebenarnya jahat. Dia pura-pura aja baik di depan, tapi sebenarnya korupsi. Jamaahnya marah, Salman, kamu jangan bohong-bohong. Kamu jangan asal nuduh pendeta kami ini. Kata Salman, saya tidak nuduh. Ada buktinya. Kalau nggak percaya, ayo ikut saya. Maka Salman membawa jamaah itu ke bawah ruang tanah gereja tadi. Ruang bawah tanah gereja. Nah, kata Salman, inilah harta-harta zakat kalian yang dikorupsi sama pendeta. Lalu jamaahnya marah. Oh, ini pendeta kurang ajar. Akhirnya apa? Pendeta itu pun akhirnya disalib. Sudah mati, jasadnya ditaruh di tengah jalan. Salman Al-Farisi akhirnya pindah lagi. Nah, mau lagi ke pendeta yang sudah mati tadi. Dia tinggalkan jamaah itu, dia berangkat lagi ke suatu tempat. Sampai akhirnya Salman mendapatkan sebuah pendeta, sebuah gereja yang jamaahnya banyak, pendetanya baik. Pendetanya juga baik. Dan bukan hanya baik, pendetanya kaya raya. Jadi tidak ada bisa korupsi karena sudah kaya. Ngapain lagi korupsi? Lalu pendeta ini bikin warisan, bikin surat wasiat. Kan pendeta nggak punya istri. Pendeta itu nggak ada istrinya, nggak kawin-kawin. Lalu pendeta ini bilang kalau dia punya harta, maka semua hartanya ini akan diwariskan kepada siapa? Salman. Meninggallah pendeta ini. Surat wasiat itu dibaca, maka jamaahnya pun juga menyetujui harta yang punya pendeta ini dikasihkan ke Salman. Jadilah Salman orang kaya saat itu. Tapi Salman kepingin sekali bertemu dengan Nabi. Nah, raja yang baik, pendeta yang baik ini dia pesan, Salman, kalau kau umur panjang, berangkatlah engkau ke satu daerah. Yang daerah itu ada Nabi akhir zaman. Pergunakanlah hartaku ini untuk bisa berangkat ke sana. Berimanlah engkau dengannya. Ini pendetanya baik nih. Salman bertanya, bagaimanakah bentuk daerah itu? Kata pendeta itu, tanda daerah itu adalah banyak ditumbuhi pohon kurma. Banyak ditumbuhi pohon kurma. Kalau sudah kamu menemukan daerah itu banyak pohon kurmanya, tinggallah di situ. Kamu cari tahu bahwa Nabi akhir zaman berhijrah ke tempat itu. Karena lahirnya di tempat lain tapi hijrahnya ke situ dan meninggalnya di tempat itu. Si pendeta ini juga nggak tahu apa daerah itu. Penting tandanya itu adalah banyak pohon kurma. Meninggallah pendeta tadi. Salman banyak mendapatkan harta warisan. Semangatlah Salman ingin berangkat ke kota Madinah. Ada rombongan pedagang dari Faris menuju ke sana. Kata Salman, mau kemana kalian? Katanya kami mau ke daerah Arab. Di mana daerah Arab? Ya pokoknya kita ke sana. Zaman dulu namanya Yasrib.
Disebut namanya Yastrib, Madinah itu. Kita mau ke sana membawa barang dagangan. Kata Salman, boleh nggak saya ikut? Kata rombongan pedagang ini, boleh. Tapi ada syaratnya. Apa itu? Semua hartamu yang kau punya itu adalah sebagai upah untuk kami yang membawa kamu ke sana. Kata Salman, gak apa-apa. Jadi hartanya dia, Salman punya emas, punya perak yang banyak tadi, semuanya diserahkan kepada kepala kafilah dagang tadi, diberikan semuanya, asalkan Salman bisa berangkat ke sana. Berhari-hari Salman berangkat dari daerah itu menuju ke kota Madinah. Sampailah Salman Al-Farisi di kota Madinah. Waktu itu namanya masih Yatsrib. Nabi belum datang lagi. Nabi Muhammad belum datang. Sampai di Madinah, ternyata Salman ini dijual sama kafilah dagang itu. Padahal Salman orang merdeka, tetapi dijadikan budak oleh si pedagang tadi. Dijuallah Salman itu kepada orang Yahudi. Dijual kepada orang Yahudi di Madinah. Jadilah Salman budak. Setiap hari Salman ini mencari kabar, apakah Nabi akhir zaman sudah datang ke kota Madinah. Setiap hari begitu. Dan Salman ini bekerja di perkebunan kurma milik orang Yahudi itu. Setiap hari Salman bekerja di kebunnya orang Yahudi ini, kebun kurmanya. Nah, kemudian ringkas kata Nabi kita Muhammad SAW datang ke kota Madinah, berhijrah sampai di kota Madinah. Lalu ketika Salman sedang asik naik pohon kurma, yang punya kurma ini orang Yahudi sedang ngobrol dengan temannya di kebun kurmanya. Ngobrol tentang Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah. Jadi temannya bilang, tuh nah katanya ada orang dari Mekah datang ke sini ngaku-ngaku jadi Nabi katanya. Ngaku-ngaku jadi Nabi. Nah, karena orang Yahudi ini benci dengan Nabi Muhammad, jadi mereka berdua ini jelek-jelekan Nabi Muhammad. Salman waktu itu berada di pohon kurma di atas. Dengarin itu cerita ngomong nih tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dijelek-jelekin sama orang Yahudi ini. Salman penasaran. Akhirnya Salman langsung turun dari pohon kurma tadi. Pohon kurma itu kan mirip kayak pohon sawit. Tapi pohon kurma lebih tinggi, bisa tingginya seatas atap musola ini, lebih tinggi lagi mungkin. Ya tinggi. Tapi dia berduri-duri, batangnya duri-duri. Salman turun dari pohon itu nggak ingat-ingat, sampai luka-luka ibarat kata badannya. Dia bilang sama majikan, majikan, apakah ada Nabi akhir zaman? Apakah orang itu sudah datang? Majikannya, kamu ini budak mau tahu aja urusan orang, sana kerja. Salman diusir, tapi Salman gak sakit hati. Gak sakit hati. Nah, ketika Salman masih ada di Paris kemarin, di Persia kemarin, di tempatnya dia, pendeta yang terakhir itu kan pesan tuh, kamu datangi kota yang ada pohon kurmanya. Kamu cari Nabi akhir zaman. Salman tanya, tandanya Nabi itu gimana? Ada 3, pendeta itu ngasih tahu tandanya Nabi Muhammad. Yang pertama, Nabi itu tidak memakan zakat. Makan zakat nggak mau, zakat sedekah nggak mau. Yang kedua, tandanya Nabi itu mau makan hadiah. Yang ketiga, ini yang cerita nanti pagi. Di antara pundaknya Nabi ini ada stempel kenabian Muhammad Rasulullah, ada di sini. Maka
Suatu ketika Salman pun minta izin sama majikannya. Pagi itu dia kerja dengan cepat, menyelesaikan kerjaan dia, selesai beres semuanya. Lalu dia datang kepada majikannya. Majikan, saya boleh nggak minta kurma? Ya, sekompel-sekompel lah bahasa kitanya. Boleh, kata orang Yahudi ini. Nggak apa-apa Salman, kerjamu beres nggak? Beres tuan, katanya. Dan saya minta izin, saya mau jalan-jalan ke kota. Saya mau jalan-jalan ke kota. Pendeta majikannya nggak tahu Salman ini mau ketemu dengan Nabi Muhammad. Maka Salman Al-Farisi pun berangkat ke kota Madinah membawa sekantong daripada kurma. Salman ngelihati Nabi Muhammad ini, melihat begitu. Kalau dari fisiknya benar, model wajahnya, santunnya, semuanya benar nih. Cuman kata pendeta yang dulu dia temanin, apa ya? Syaratnya 3. Tidak makan zakat, makan hadiah, dan ada stempel kenabian. Nah, orang Madinah banyak menemani Nabi dimanapun Nabi berada, dikerumunin sama para sahabat-sahabat. Maka Salman pun mendekati Nabi Muhammad. Salman belum Islam lagi, dia pura-pura saja kayak orang Islam. Lalu dekat kepada Nabi Muhammad, datang kepada Nabi Muhammad. Lalu Salman bilang, ya Rasulullah, ini adalah hadiah. Ini hadiah. Salman pun mengasihkan kurma tadi. Ya, ini hadiah. Maka Nabi pun memakan kurma tadi. Memakan kurma tadi beberapa biji, lalu Nabi pun membagikan kepada sahabat yang lain. Kata Nabi, makan, bagi. Sahabat makan. Kata Salman, tanda 1 sudah ketemu. Nabi makan hadiah. Pulanglah Salman. Oh, makin menggebu-gebu dalam hatinya. Benarkah ini Nabi akhir zaman? Akhirnya beberapa hari kemudian Salman bikin kerja beres lagi. Lalu dia minta kurma dengan majikannya. Lalu dia minta izin berangkat lagi ke Madinah. Diizinkan sama majikannya. Salman pun ke kota Madinah bertemu dengan Nabi Muhammad lagi, membawa sekantong daripada kurma. Salman bilang, ya Rasulullah, ini adalah zakat. Ini adalah sedekah. Ini sedekah, ini zakat. Maka Nabi pun menerima zakat sama tadi, menerima sedekah tadi, diterima sama Nabi. Sedekah, iya, diambil sama Nabi. Tapi Nabi tidak memakannya. Lalu kurma tadi dibagikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Dibagikan ke sahabat yang lain. Kata Salman, 2 sudah tandanya. Nabi makan hadiah, Nabi tidak makan sedekah atau zakat. Yang ketiga bingung. Karena Nabi punya stempel di sini. Nabi pakai baju. Masa Salman, coba Bang Nabi lihat begitu, Bang. Tentu sahabat yang lain marah. Maka Salman itu sering duduk di samping Nabi. Tapi Salman ini kalau duduk tuh gelisah, atau berjalan tuh gelisah. Dia mau dekat Nabi, tapi terkadang Salman tuh di samping kanan Nabi, tapi melirik-lirik begini. Samping Nabi tapi ngelirik-lirik baju begini. Baju zaman dulu nggak seperti baju kita. Baju zaman dulu tuh bajunya besar. Ini lengannya besar-besar. Coba kamu lihat, ada yang digambar baju Nabi itu, nah, jubahnya Nabi kan besar sampai segini itu. Nah, baju zaman dulu kayak selimut begitu. Jadi Salman ini kadang di belakang dia, Salman melihat begini. Kadang di kiri, depan, kanan, putar. Nabi ini kan tahu. Nabi itu salah satu mukjizat Nabi. Nabi itu bisa ngelihat apa yang di belakang Nabi, sebagaimana Nabi melihat di depan. Sebagaimana Nabi bisa melihat yang ada di depan. Nah, itu salah satu mukjizat Nabi, bisa ngelihat yang di belakang tanpa menoleh. Jadi suatu ketika ini Salman gelisah, kadang kanan, kadang kiri, kadang belakang, kadang depan. Wah, kata Nabi ini, Man, oh Salman, ya Rasulullah, kamu mau lihat ini kah? Maka Nabi pun menunjukkan dia punya
stempel. Nah, mau lihat ini kan? Oh, Salman melihat itu langsung ya mendekap Nabi, mencium stempel tadi. Ya Rasulullah, aku masuk Islam. Oh, kamu belum Islam kan? Sebenarnya Nabi tahu kan ya. Nah, karena 3 tanda tadi itu, maka akhirnya Salman Al-Farisi masuk Islam. Itu Salman Al-Farisi. Bahkan Salman Al-Farisi dikatakan oleh Nabi, Salman bin ahli baiti. Salman Al-Farisi ini adalah ahli baitku. Jadi dianggap sama Nabi sebagai keluarganya Nabi. Padahal Salman itu bukan orang Arab. Persia itu bukan orang Arab. Ya orang Persia, ya orang dekat Eropa sana. Tapi Nabi mengatakan Salman adalah keluargaku, min ahli baiti, daripada keluargaku. Nah, itu Salman tadi. Nah, kenapa Salman bisa masuk Islam? Karena dia belajar dengan pendeta Nasrani yang pendeta itu berpegang teguh dengan kitab Injil yang asli. Pendeta tadi memberikan wasiat, Salman, masuklah kamu kepada agama Nabi akhir zaman, ikutilah ajarannya. Tapi sebelum kamu masuk ke agamanya, sebelum kamu mengaku itu Nabi, kamu tes dulu. Jangan asal-asalan, ternyata nanti Nabi palsu. Karena zaman dulu juga ada Nabi palsu. Siapa namanya Nabi palsu? Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab punya mukjizat juga. Dia menunjukkan kepada umatnya, dia ludahin sumur tuh. Ketika diludahin sumur tadi, ternyata sumurnya tambah surut, langsung habis. Kalau Nabi kan ngeludahi air tuh tambah banyak, itu sampai sekarang ada itu sumur yang untuk memandikan jasad Nabi itu ada di Madinah. Nah, tapi si Musailamah Al-Kadzab dia punya mukjizat, dia ludahin sumur tadi, bukan tambah banyak, malah habis airnya. Namanya juga Nabi palsu. Nah, jadi pendeta tadi pesan sama Salman, jangan langsung masuk, cari tandanya dulu. Tandanya 3. Yang pertama, Nabi makan hadiah. Yang kedua, Nabi tidak makan zakat atau sedekah. Yang ketiga, ada stempel Nabi. Setelah melihat itu, baru Salman masuk agama Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, cukup dulu. Nanti insya Allah kita sambung lagi. Ya, insya Allah. 1:30 sudah. Nanti sore bersih-bersih. Ya, bersih-bersih semuanya. Wallahu a'lam.